Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di kelas Miss Nindi. Kita akan belajar kimia. Di bab pertama kita akan membahas tentang hidrokarbon. Subbab yang ada di dalam bab hidrokarbon ini ada 4. Ada kekhasan atom karbon, penggolongan hidrokarbon, tata nama senyawa hidrokarbon, dan isomer dan sifat hidrokarbon. Namun sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama yang namanya hidrokarbon. Di sini Miss punya 4 buah gambar. Ada gas LPG, ada gula, monosodium glutamat atau sering kalian sebut dengan MSG atau nama kerennya adalah micin. Dan yang terakhir ada baking soda. Nah, keempat jenis benda ini ternyata tersusun dari salah satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kira-kira mereka berempat ini tersusun dari unsur apa ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Gas LPG ini terdiri dari beberapa senyawa, antara lain adalah propana atau C3H8, butana atau C4H10. Jadi propana dan butana ini adalah dua senyawa yang paling banyak menyusun gas LPG ini. Selain itu ada etana atau C2H6 dan ada juga pentana C5H12. Selain itu, di sini ada gula atau glukosa C6H12O6. Kalian cermati apakah ada unsur yang sama di antara kedua benda ini. Nah, selanjutnya ada monosodium glutamat atau MSG C5H8NO4Na. Dan yang terakhir ada soda kue atau natrium bikarbonat NaHCO3. Kira-kira dari keempat benda tadi adakah unsur yang sama di antara keempatnya? Ya, jawabannya adalah unsur karbon. Jadi, unsur karbon ini sering disebut juga dengan unsur kehidupan. Artinya, unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi, karbon ini menyusun sebagian besar benda-benda atau materi-materi yang berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, keempat benda ini itu juga dapat disebut dengan senyawa karbon karena memiliki unsur karbon di dalamnya. Senyawa karbon dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis, sifat, dan kegunaan senyawa atom karbonnya. Ada 2 macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Contohnya, ada karbohidrat, mineral, protein, ada juga lemak. Nah, itu yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup atau organisme. Nah, zaman dahulu ilmuwan itu mempunyai sebuah hipotesis tentang senyawa organik. Jadi, senyawa organik ini dikatakan spesial dan wajib dari makhluk hidup. Tidak bisa dibuat dari senyawa anorganik. Jadi, harus berasal dari makhluk hidup. Tapi, apakah hipotesis ini benar? Mari kita jawab bersama-sama. Salah satu contoh senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup, khususnya manusia, adalah urea atau CONH2 2 kali. Pada tahun 1828 terdapat salah satu ilmuwan yang berkebangsaan Jerman bernama Friedrich
Wohler, beliau ini berhasil mensintesis urea dari luar tubuh makhluk hidup. Nah, bisa jadi hipotesis yang tadi bisa dipatahkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Friedrich Wohler ini. Yuk kita bahas bersama-sama bagaimana cara Friedrich Wohler ini mensintesis urea dari luar tubuh makhluk hidup. Ternyata di dalam percobaannya, Wohler membuat urea ketika memanaskan larutan amonium sianat. NH4OCN atau amonium sianat dipanaskan, kemudian terbentuk CONH2 dua kali atau urea. Dikarenakan adanya percobaan dari Wohler ini mematahkan hipotesis yang diajukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu bahwa senyawa organik itu harus berasal dari makhluk hidup. Oleh karena itu, pengertian dari senyawa organik akhirnya diperbaharui menjadi senyawa organik adalah senyawa yang bersumber dari makhluk hidup yang terdiri dari unsur utama karbon dan hidrogen serta beberapa unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fluorin, klorin, bromin, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Yuk kita coba mengkelompokkan 4 unsur yang tadi itu termasuk ke dalam senyawa organik atau senyawa anorganik. Kalau berdasarkan pengertiannya tadi, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, ada oksigen, ada klorin, dan lain sebagainya. Ternyata 2 benda ini termasuk ke dalam senyawa organik. Di sini gas LPG itu tersusun dari propana C3H8 dan butana C4H10, terdiri atas atom C dan H sesuai dengan pengertian dari senyawa organik. Selain itu, glukosa C6H12O6 juga terdiri dari atom C, atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, kedua benda ini termasuk ke dalam senyawa organik. Ciri dari senyawa organik itu yang pertama adalah terdiri atas unsur utama karbon dan hidrogen serta beberapa unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fluorin, klorin, bromin, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Memiliki titik didih dan titik leleh rendah. Yang ketiga, jika bereaksi akan berjalan lambat. Yang keempat, mudah terurai dalam pemanasan. Yang kelima, mudah larut dalam senyawa nonpolar dan kurang larut dalam air serta senyawa polar. Yang keenam, mempunyai rantai karbon. Yang ketujuh, memiliki ikatan kovalen. Miss, tadi kan ada 4 gambar di awal tadi. Ada gas LPG, gula, monosodium glutamat, dan soda kue. Kalau LPG dan gula termasuk senyawa organik, maka 2 benda lainnya apakah termasuk senyawa anorganik? Apakah mereka termasuk senyawa anorganik? Yuk kita bahas bersama-sama apa itu senyawa anorganik. Senyawa anorganik merupakan senyawa karbon yang dihasilkan dari mineral atau unsur-unsur yang ada di alam. Jadi, kalau tadi senyawa organik itu tersusun dari jenis unsur-unsur tertentu, sedangkan kalau senyawa anorganik ini tidak hanya tersusun dari beberapa unsur-unsur tertentu. Jadi, jauh lebih banyak jenis-jenis penyusunnya. Contohnya ada karbon monoksida, karbon dioksida, kalsium karbonat, natrium bikarbonat, dan ada asam sianida, serta ada monosodium glutamat yang tadi ada di sebelumnya ya. Ciri-ciri dari senyawa anorganik ini ada 7, jadi ini kebalikan dari ciri-ciri senyawa organik. Yang pertama, dapat dibentuk dari semua unsur yang terdapat dalam tabel periodik unsur. Yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi.
Yang ketiga, jika bereaksi akan berjalan cepat. Yang keempat, lebih stabil dalam pemanasan. Yang kelima, mudah larut dalam air atau senyawa polar dan kurang larut dalam senyawa nonpolar. Tidak mempunyai rantai karbon. Yang terakhir, memiliki ikatan ion. Miss, tadi judul bab kita kan hidrokarbon. Kok dari tadi belum kita bahas hidrokarbonnya? Oke, tunggu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Siapa sih hidrokarbon itu? Tapi sebelumnya kalian harus ingat ya, tadi senyawa karbon terdiri dari dua jenis, ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Tolong diingat-ingat dan dipahami ya. Yuk kita bahas apa itu senyawa hidrokarbon. Tadi sudah Miss jelaskan bahwa gas LPG ini terdiri dari propana C3H8, butana C4H10, dan ada etana C2H6, pentana C5H12. Ternyata mereka berempat ini termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon. Kira-kira kalau melihat dari keempat rumus senyawa kimia ini, apa ya letak kesamaannya? Kalian perhatikan senyawa hidrokarbon. Seperti nggak asing ya. Hidrokarbon tersusun dari dua kata, yaitu hidrogen, dan karbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Berdasarkan ikatan yang terdapat di dalam rantai karbon, itu terdapat dua jenis. Ada hidrokarbon jenuh yang semua ikatan antar karbonnya tunggal atau sering disebut dengan alkana. Hidrokarbon tak jenuh, ikatan antar atomnya ada ikatan rangkap 2 dan ada ikatan rangkap 3. Terdapat di senyawa-senyawa alkena dan alkuna. Tapi alkana, alkena, dan alkuna akan Miss bahas di video berikutnya. Cairan yang berada di dalam pemantik api ini tersusun dari senyawa butana. Nah, berikut adalah struktur dari butana. Tadi Miss sudah sebutkan kalau ada hidrokarbon jenuh yang ikatan karbonnya adalah tunggal. Nah, ini yang disebut sebagai ikatan tunggal. Jadi cuma satu alias tunggal. Sedangkan di sini ada contoh plastik. Bahan baku plastik ini tersusun dari sebuah senyawa yang bernama etena. Ini rumus strukturnya. Coba kalian lihat, di sini ikatannya bukan tunggal, tapi rangkap 2, yaitu hidrokarbon tak jenuh. Nah, di sini Miss jelaskan lagi, ini ada ikatan tunggal dan ini ada ikatan rangkap 2. Miss, apa sih ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3? Ada hidrokarbon jenuh, ada hidrokarbon tidak jenuh. Kalau masih bingung, Miss akan jelaskan di video berikutnya, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Mengapa atom karbon bisa membentuk ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2, dan ada ikatan rangkap 3. Tadi Miss juga sebutkan ada alkana, ada alkena, dan juga alkuna. Yuk kita bahas di video berikutnya tentang kekhasan atom karbon. Sekian untuk video pengenalan hidrokarbon ini. Kalau kalian masih ada yang bingung, silahkan tanyakan langsung ke Miss Nindi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.